kemudian memejamkan matanya, dan beliau bersabda, inna ruha inna jasada idza qabada ruha taba'ahu basar, bahwa sungguh roh apabila telah jasad apabila telah diambil rohnya, maka mata akan mengikuti roh itu. Maksudnya adalah mata akan melihat kemana arah roh itu pergi, maka mata akan melihat kemana arah roh itu pergi. Dan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhazzab, beliau mengatakan bahwa di saat kita memejamkan mata daripada langit, kita mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengambil kain. Maaf karena tidak ada kain yang cocok. Kita mengambil sekain untuk tujuannya kita mengikat rahang daripada jenazah, karena rahang jenazah akan terbuka apabila telah meninggal jenazahnya. Maka kita mengikat rahangnya dari dadu sampai ke kepala. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melemahkan persendian daripada jenazah ini. Tujuannya agar mudah kita di saat memandikannya. Adapun karena di saat jasad sudah berpisah dengan roh, maka di saat itu keadaan jenazah masih ada tinggal panasnya. Maka apabila kita lemahkan persendian jenazah ini di saat dia masih panas, maka jenazah ini akan mudah untuk digerakkan sendinya. Bila kita tidak melemahkan pada saat ini, maka sangat susah untuk melemahkan persendiannya. Cara yang harus kita lakukan, karena patung ini tidak ada tangannya, yaitu kalau tangan kita genggam terlebih dahulu, kemudian kita lengan ini kita tarik ke bahu. Begitu juga sebelah kiri kita genggam duluan, kemudian kita tarik begini. Begitu juga kaki, yaitu pertama kita renggangkan dari tumengnya kita renggangkan, kita urut pergelangan kakinya, kemudian kita lipat di arah lututnya. Karena ini tidak bisa dilipat, jadi kami tidak bisa mempraktekkan. Kemudian sudah dilipat begini, maaf saya praktekkan begini. Setelah itu kita tolak pahanya ke arah kiri. Setelah itu maka kita letakkan kembali jenazah ini. Kemudian setelah itu kan seorang apabila telah mati berpakaian, yang langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melepaskan pakaian daripada jenazah ini. Cara melepas yang pertama, caranya yaitu pertama kita letakkan kain yang panjang. Pertama kita letakkan kain yang panjang. Ujung yang satu kita letakkan di bawah kepala, dan ujung yang satu laginya kita letakkan di bawah kaki, agar tidak terlihat orangnya. Kemudian kita membuka pakaian jenazah ini dengan cara membutingnya dari dalam. Begini, dari baju, kemudian celana, kemudian celana dalamnya. Kemudian setelah itu dan disunahkan untuk memakai kain yang tipis. Kenapa harus memakai kain yang tipis? Kalau kita pakai kain yang tebal, dapat cepat membusukkan mayat, karena kain yang tebal dapat memanaskan mayat itu. Kemudian setelah kita lakukan hal yang begini, selanjutnya kita mandikan jenazah ini. Kita pindahkan ke tempat yang lain. Sekarang kita mulai proses memandikan mayat ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memakaikan baju mandi atau kain basah. Karena bukan kain basahan. Di saat kita mengganti kain basah ini, disunahkan untuk membaca doa.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu nafsin za'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna bika lahiqun. Setelah kita buka, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita sediakan air 3 bejana. Yang pertama air mutlak, yang kedua air kapur, yang ketiga air daun sadar. Kemudian setelah itu kita ambil air untuk memandikan, dan di saat pertama kita menuangkan air ini dengan perlahan biar mayatnya tidak sakit, kita membaca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita ratakan dulu airnya. Setelah kita ratakan airnya, kemudian kita istinja. Kita dudukkan jenazah, kita letakkan jenazah ini setengah duduk. Tujuannya agar kita uduk perutnya biar keluar sesuatu kotoran yang ada di dalam perut. Cara mengurutnya yaitu dengan perlahan dan lembut, akan tetapi menekan supaya kotoran-kotoran yang berada di dalam perut kemudian keluar. Setelah kita mengurutnya, dan saat mengurut harus diperhatikan jangan sampai terlihat pusatnya, karena dapat berdosa melihat aurat orang lain. Bila seandainya telah diurut dan kotorannya telah keluar, maka hal yang harus dilakukan adalah membersihkan, mengistinjakan jenazah ini. Kemudian setelah dibersihkan, kita istinjakan jenazah ini, sama seperti makhluk hidup diistinjakan, sama seperti jenazah ini masih hidup. Dan saat kita istinja, kita bacakan doa. Dianjurkan membacanya nawaitu an istinja'a minal maiti fardan alayya lillahi ta'ala. Setelah kita istinja dan telah selesai istinjanya, kemudian kita masukkan kapas yang telah dikeluarkan. Kemudian kita masukkan ke dalam dubur jenazah ini. Tujuannya agar tidak keluar lagi kotoran dari perutnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memandikan jenazah ini, yaitu kita pakai sabun. Tujuannya agar bersih daripada daging dan kotoran dan najis lainnya. Maka kita bersihkan dulu, kita ratakan air sekali lagi. Pura-pura ini telah sempurna basah seluruh tubuhnya. Kemudian kita pakaikan sabun yang telah disediakan. Kemudian kita basuh sekali lagi dengan air mutlak. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mewudukan jenazah ini sama seperti mewudukan orang yang masih hidup. Kemudian kita siwakkan jenazah ini sama seperti mensiwakkan manusia selagi hidupnya, yaitu pakai kain siwak. Kain terbuat siwak itu terbuat dari kain, kita sediakan 3 kain, yaitu dari atas ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian ke bawah kanan, kemudian ke bawah kiri, seperti yang diperhatikan ini. Dan kita balikkan di saat ke arah yang lainnya, biar tidak terlalu kotor. Kemudian kita ambil kain yang satu lagi, kita bersihkan hidungnya. Setelah kita bersihkan hidungnya, di dalam kitab Minhajul Talibin tidak disebutkan tentang membersihkan telinga, akan tetapi di dalam praktek masyarakat banyak terjadi dibersihkan telinga. Kemudian setelah ini kita mandikan dengan air kapur. Tujuan daripada kita memandikan dengan air kapur agar mayat ini lebih awet, karena termasuk tujuan daripada air kapur yaitu tidak cepat membusukkan mayat. Kita ratakan seluruh tubuh jenazah ini dengan air kapur. Kemudian kita ambil lagi air mutlak untuk membersihkan air kapur ini. Setelah selesai kita bersihkan dengan air mutlak, kemudian kita gunakan air daun sadar untuk wangi-wangian.
Sama seperti tadi juga, setelah kita ratakan seluruh air daun sadar ke seluruh tubuh jenazah ini, kemudian kita membasuhkan dengan air mutlak. Setelah kita bersihkan dengan air mutlak, maka di saat inilah yang dikatakan sebenarnya memandikan, atau istilah orang kita katakan air 9, ia diberi. Cara pertama kita memandikan air 9 biar mayitnya tidak terlalu sakit tanpa berbalik, tanpa kita bolak-balik. Pertama kita ratakan air dulu 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki jenazah ini. Dianjurkan di saat kita memandikan ini membaca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Petikan yang kedua dianjurkan membaca Ghufranaka ya Rahman, Ghufranaka ya Rahim, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Petikan yang ketiga dianjurkan membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita balikkan jenazah ini ke lambung sebelah kanannya dan kita bersihkan badan sebelah kiri daripada jenazah ini dengan perlahan dan lembah lembut. Dan kita basuh 3 kali sama seperti tadi, ada doa-doanya. Dianjurkan di saat membalik jenazah ke sebelah kanan, percikan yang pertama wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Percikan yang kedua dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Percikan yang ketiga dianjurkan membaca Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah kita meratakan air dari badan kiri dari jenazah ini, kemudian kita balikkan ke lambung sebelah kanan. Kita balikkan dengan perlahan, hati-hati dijaga jangan sampai terbuka auratnya. Dengan perlahan, jangan sampai jenazah ini sakit. Kemudian setelah kita balikkan, sama seperti tadi, kita basuh dengan air dari ujung rambut sampai ujung kakinya dengan doa-doanya. Saat membalikkan jenazah ke sebelah kanan, membacakan doa Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjutkan di saat percikan kedua membaca insyaallah ta'ala wa anta minal aminin. Tabbit tabbatakallahu bil qawli tabbit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Percikan ketiga membaca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Setelah kita selesai mengadakan ayat 9 ke atas ibu jenazah ini, kita baringkan seperti semula. Adapun cara membaringkan sekarang ini sama seperti membaringkan tadi setelah mati. Ada terjadi istilah ulama yang terdapat di lanjutan Minhajul Talibin dan kitab Syarah Mazhab. Kita masukkan kapas ke dalam rongga-rongga yang terbuka daripada jenazah ini. Yang pertama kita masukkan dulu ke hidungnya. Setelah kita masukkan ke dalam hidungnya, kemudian kita masukkan ke dalam telinganya agar tidak masuk tanah atau masuk nyamuk atau masuk binatang-binatang lainnya. Kemudian setelah ini, bila jenazah, sekarang setelah selesai cara memandikan mayat. Bila seandainya jenazah ini merupakan jenazah yang berpenyakit atau ada terjadi luka di seluruh badannya, seperti orang yang sakit diabetes, maka di tempat sakit orang itu kita letakkan kapas juga agar tujuannya nanti tidak kotor kain kapas. Begitu juga seandainya jenazah ini adalah jenazah yang hilang anggota tubuhnya, misalkan tinggal tangan saja, itu tangan itu kita balut di tempat keluar darahnya agar tidak keluar lagi. Selanjutnya yaitu mengkefankan jenazah ini. Kita letakkan dengan perlahan jangan sampai jenazahnya sakit. Kita mau memotong kain kafan, disunahkan bagi kita untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha thawbalahu, Allahumma ja'al thawbalahu ni'matan wa rahmatan wa hijaban wa nuran mastura wa albishu 'indika min sundusi wa istibraqin muttaqi'ah 'alal ara'i bi rahmatika ya arhamar rahim. Pertama yang kita lakukan di saat memotong kafan yaitu kita lihat berapa panjang daripada jenazah ini. Kemudian cara mengukurnya agar lebih adalah mengambil lutut dari orang yang mengkafani, melihat kadar mana sekadar luas lututnya diputar, yaitu sekadar inilah. Maka kita potong sekadar ini karena ini sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai riwayat daripada Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu. Kufina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi salasati saubin abiyat yamamatin at-bayyid laisa fiha amamatun wa qamisun. Dikafankan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 pakaian yamamah yang berwarna putih yang tidak termasuk di dalamnya kamis dan imamah. Kebiasaan di kalangan masyarakat, karena mayit kebiasaannya sesudah meninggal perutnya akan kembung, biasanya ada ditambah 3 lapisan lagi ukuran dari dada sampai lutut di daerah tengah jenazah ini. Karena sekarang tidak disediakan kainnya, maka kami tidak bisa melakukannya. Kita letakkan baju kamis daripada jenazah ini di atasnya. Pertama, cara membuat kamis adalah kita potong ukuran bisa memasukkan leher daripada jenazah ini. Kemudian kita buat lengan daripada baju kamis ini, karena tidak dikatakan baju kamis bila tidak ada lengannya. Bila seandainya cara membuat sapai daripada kamis jenazah, pertama kita potong di daerah tentang ini jenazah. Kemudian setelah kita potong, kita buat lubang untuk bisa kita ikat. Setelah itu kita letakkan amamah. Sebenarnya cara memotong untuk kepala tidak pas di tengah, tapi lebih ke atas sedikit, karena letak kepala tidak di tengah badan, tapi di paling atas. Kemudian kita masukkan tali daripada jenazah ini 5 tali. Di daerah kaki 1, di daerah lutut 1, di daerah pusat sampai dada 1, kemudian di daerah lehernya 1, dan di tentang kepalanya 1. Setelah selesai kita siapkan kain kafan daripada jenazah ini, dari kain jenazah ini sudah ditutup dari ujung kepalanya sampai ujung rambutnya. Kita tutup ini setelah melepaskan kain basahan tadi waktu pertama kita mandikan.
Setelah kita angkat jenazah ini dengan perlahan, jadi yang pertama kita ambil ujung sebelah sini, kita masukkan ke dalam kepala jenazahnya dengan lembah lembut. Bila seandainya jenazah ini adalah orang yang pernah naik haji, kita letakkan kain satu lagi, kain ihram untuk membalutnya. Kita balut jenazah ini, kita pindahkan dulu kain yang menutupi jenazah ini perlahan-lahan dan dengan lembut, jangan sampai terlihat auratnya. Kita, oke, setelah itu kita balut dengan balutan yang pertama. Kita ambil kain yang pertama, untuk menutupi jenazah ini. Kemudian kain yang kedua, seperti yang dikatakan tadi, ini tidak sampai untuk menutupi jenazah. Bila seandainya jenazah itu besar hurufnya, maka diletakkan kain 3 lagi di arah sini.